sini adalah tempat untuk mengungkap sisi lain dunia ini. Banyak hal di luar nalar yang sering dialami diri kita. Maka dari itu, selamat datang di ruang kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, balik lagi bersama gue Rikirun. Nggak berasa nih kita udah di pertengahan bulan puasa nih guys ya. Jadi kali ini gue akan angkat cerita dari sosial media yang bernama Indah di Jawa Timur. Jadi Indah ini punya cerita horor nyata. Dia ngerasain itu saat bulan Ramadan, jam-jam sahur. Kita sering mendengar bahwa di bulan Ramadan jin atau setan dikurung atau terbelenggu agar tidak menggoda manusia yang sedang berpuasa. Namun sepertinya hal itu nggak berlaku untuk sosok kuntilanak yang berani menampakkan diri ketika sahur dalam cerita Indah ini guys. Jadi keluarga Indah ini sering dapetin hal aneh, mulai dari suara orang yang mandi tengah malam hingga sosok makhluk halus yang menyerupai anaknya yang tengah melaksanakan tahajud jam 3 dini hari. Untuk menghilangkan pengalaman horor dan kejadian horor tersebut, Indah memasak sambil menonton program komedi. Jadi si Indah ini lagi nyiapin masak-masak untuk sahur ya guys. Dia biar nggak parno, dia masak itu sambil nonton program komedi. Tapi sialnya beberapa saat setelah masak, Indah mencium aroma bunga melati yang sangat menyengat. Nggak lama setelah itu terdengar suara kentukan pintu yang nyaring. Padahal udah ngindar, dia udah percayain diri, udah kuatin diri biar nggak parno. Akhirnya ada baunya juga guys. Lanjut ke cerita. Setelah Indah membukanya ternyata nggak ada siapa-siapa di luar rumahnya. Anak dan suaminya sedang berkeliling membangunkan sahur warga sekitar. Suasana semakin mencekam dan aroma melati semakin tercium pekat. Untuk menghilangkan ketakutannya, Indah bergegas membangunkan keluarganya untuk segera sahur bersama. Namun, ketika membangunkan anak keduanya, Indah merasa aneh karena dia melihat anaknya sedang diam dan tubuhnya dingin. Jadi posisi anaknya itu lagi bengong, pas dipegang dingin gitu ya. Nah, si Indah ini langsung parno nih, ketakutan. Dia langsung berlari menuju meja makan untuk makan sahur bersama. Ketika sampai di meja makan, Indah terkejut karena ternyata anak keduanya telah duduk di kursi dan siap untuk makan. Wah, ini berasa banget sih guys. Mau udah pirasat dia dari awal itu udah gak enak mungkin ya. Lanjut cerita. Karena kejadian tersebut, akhirnya Indah dan keluarga menggelar pengajian bersama untuk menjauhkan jin dan penunggu lain yang mengganggu. Pilihan yang pas nih. Nggak lama hari berikutnya, masih di bulan puasa, ada perempuan yang bertamu dan meminta izin untuk menumpang duduk di teras rumahnya si Indah nih guys. Perempuan tersebut
mengaku baru aja manggung di kampung sebelah yang sedang menyelenggarakan pernikahan. Kok ada ya bulan Ramadan pernikahan ya? Mungkin daerah sana ada ya, daerah Jawa Timur. Gak lama kemudian perempuan tersebut pamit pergi dan menuju kebun jati yang lebat dan gelap. Indah kemudian melihat perempuan tersebut hingga gak terlihat lagi. Jadi Indah tuh merhatiin perempuan itu pergi sampai gak terlihat gitu. Namun yang didapatkan Indah adalah dia melihat perempuan tersebut menghilang di tengah gelapnya kebun jati. Jadi gak ada pikiran apa-apa nih guys awalnya si Indah ini. Nah gak lama berselang waktu kemudian dia mendengar suara anak ayam yang berdercit disertai aroma melati yang tercium pekat. Udah mulai tanda-tanda pasti merinding kalau udah kayak gitu jam segitunya. Indah akhirnya berbalik badan dan ingin menutup pintu. Sampai akhirnya dia baru sadar bahwa itu sudah jam 3 pagi. Ngeri banget gak sih? Dan tepat sebelum Indah menutup pintu, dia melihat kain putih pucat terbang ke arah kebun jati. Jadi padahal udah di ngajiin bareng keluarganya ya, namanya jin ya, emang ada. Dan yang gue ambil dari sini tuh, usahakan diri kita agar nggak terlalu terbawa suasana scare, terlalu parno. Karena sepengalaman gue kalau makin kita bawa parno, makin kita bawa takut itu makin nyata sih guys. Di bulan Ramadan juga pasti masih banyak kejadian-kejadian horor lainnya. Nah itulah cerita dari Indah di Jawa Timur. Sebelumnya terima kasih banyak buat semua teman-teman yang masih nonton terus Ruang Kirun. Buat teman-teman yang udah subscribe, udah like, dan udah nge-share video ini dan nonton sampai habis, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi nanti, gua angkat semua kisah-kisah nyata lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.